nuangin ide dan segala macam. Karena saya masuk di tahun yang kedua mereka, jadi saya nggak ikut dalam proses dari awal digodoknya gitu. Salah satu keinginan aku juga sebenarnya yang ini menjadi curhatan gitu teman-teman mualaf gitu ya. Ini ya banyak kan sebenarnya kami benar-benar memulai dari awal gitu. Jadi banyak hal yang kami tertinggal. Jadi mereka banyak menyampaikan ke aku gitu. Jadi mereka eh, apa kesulitan dalam memahami untuk lebih dalam lagi gitu. Jadi makanya kayaknya kemungkinan aku lagi mau pikirkan untuk menghadirkan para ulama-ulama atau orang-orang soleh ini, kita kasih hari khusus untuk para mualaf gitu. Jadi khusus para mualaf tuh. Tapi sekarang ini yang mendaftar udah 65 yang mualaf. Tapi yang nggak mualaf, yang daftar udah 100. Kita bingung juga katanya gitu. Mereka juga mau belajar juga katanya. Tapi yang udah belum apa yang memang udah Islam dari kecil belum tentu Ada, juga iya. yang agamanya ini. Ada 100, lebih banyak 100. Jadi ini kan khusus yang mualaf kan gitu. Jadi makanya aku bilang ini khusus yang mualaf nih. Jadi bener-bener kita belajar dari nol sama-sama gitu. Jadi karena banyak orang kantoran juga, jadi kita bikinnya kelasnya malam di jam setelah sholat isya baru gitu. Ya alhamdulillah direspon dengan baik. Nanti harinya mungkin nanti aku kabarin ya, karena ini menjadi sesuatu yang aku pengen wujudkan. Semoga ya insya Allah semua cerita para mualaf yang kalau ketemu itu, kalau saling cerita itu, mudah-mudahan di sini bisa ada satu tempatnya untuk kita bisa bertemu di satu yang kita belajar sama-sama, yang dimulai dari nol gitu. Berarti memfasilitasi juga buat para orang-orang mualaf juga ya Pak? Iya, sebisanya saya aja. Aku tuh memfasilitasi menampung semua ya. Tapi sebisanya saya aja gitu. Dan ya insya Allah mudah-mudahan mereka tetap istiqomah gitu ya. Karena emang kalau setiap orang yang mualaf itu pasti punya cerita dan cobaannya beda-beda ya. Gitu ya. Paham kan ya? Jadi makanya saya punya banyak waktu untuk memikirkan ke sana. Dan tempat ini pun salah satu yang membuat saya itu lupa dengan segala hal yang terjadi, karena ada kegiatan positif yang Allah kasih untuk saya pikirkan. Ya, oke? Ya, makasih banyak teman-teman. Pak, coba ini dia minta testimoni dengan kegiatan Permata Peace Center Ben ya yang sudah dilakukan membina santri tunanetra, tunami pegang ini. Apa yang menjadi testimoni? Oke, silakan. Ini ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nggak bisa berkata apa-apa ya, karena buat saya teman-teman tunanetra dan bisa membaca Al-Quran itu ya, kalau saya ngeliatnya ya malu ya gitu. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan saya bisa belajar. Amin. Juga ya, karena Bapak ini usianya berapa tahun Pak? Ya, 37. Oke, ini Bapak maaf nggak bisa melihat ini dari usia? Dari usia kecil sih, dari kecil. Dari kecil. Dari kecil. Ya. Kita terus sampai dewasa terus semakin menurun gitu penglihatan, dan akhirnya sama sekali tidak bisa melihat. Oke, dan akhirnya Bapak belajar ini memang dalam kondisi memang dari kecil belum bisa baca Al-Quran ya. Betul. Jadi memang benar-benar ketika Bapak sudah tidak bisa melihat baru bisa belajar. Betul. Ya, baru bisa membaca Al-Quran dengan braille ya. Iya. Dengan braille ini Masya Allah. Pokoknya sukses untuk semuanya. Amin. Dan semua juga tim tenaga kerja yang bertugas, yang bersabar mengajari, pemimpin, ya mudah-mudahan diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan rezeki juga yang banyak Insya Allah. Dan mudah-mudahan Bapak ini bisa menjadi contoh buat orang banyak. Amin. Ditonton oleh orang banyak. Amin. Sehingga ini bisa menjadi motivasi buat semuanya. Amin. Untuk tidak berhenti untuk belajar dan membaca Al-Quran ya. Insya Allah amin. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Dari Punten. Iya. Apa Ini pertanyaannya? saya sama dari RTC yang mau dipotong. Sini. Iya, iya. Iya. Sini. Nah, ini sini aja dulu sambil Iya. jalan. Mereka punya komitmen, Allah kasih kelebihan bisa mengulang. Iya, iya. bangku. Iya. Jadi kalau yang Muter aja deh. coba dari sini. Kenapa lewatnya harus di situ? Berapa nomor teleponnya?
ini? Ini yang kadang-kadang saya masih belum bisa menggunakan mata, hidung, mulut, tangan, apakah itu berguna setiap yang saya lakukan atau tidak kan saya nggak tahu gitu. Ya mudah-mudahan jadi orang yang berguna lah, insyaallah gitu ya, amin. Kemana nih kita nih? Ya, itu apa tuh? Bisa ditunjukkan kemana ini? Ini replika ya guys, jadi jangan sampai salah arti, jangan sampai salah pemberitaan ya. Nanti jadi sensitif gitu. Jadi begini, proses pembuatan ini semuanya sudah dapat izin resmi dari Turki dan memang saya pelajari dulu sampai tahu karena saya masih terus banyak belajar. Jadi kalau di rumah saya masih banyak buku-buku kisah-kisah. Jadi kalau teman-teman ini nanti kesini lagi bareng sama keluarga, di sana tuh di bioskop itu durasi tayangan 15 menit, tapi mengajak kita semua untuk sedikit sepintas kita tahu perjalanan kisah tentang Nabi Musa gitu. Jadi banyak kisah-kisah yang memang bisa saya pelajari dalam proses saya juga keterlibatan di dalam konsep program ini gitu. Berapa lama sih kok artinya untuk bisa mengkonsepkan ini semua dan jadi hari ini semua? Berapa lama kok nuangin ide dan segala macam? Karena saya masuk di tahun yang kedua mereka, jadi saya nggak ikut dalam proses dari awal digodoknya gitu. Tapi kalau ini sendiri sampai 1 tahun ya, 1 tahun lah, 1 tahun nih, gitu sampai apa? Ide-idenya apa aja yang dari Koko sendiri sampai terlaksana? Oh, tempat manasiknya yang saya mau. Karena kan saya memang belum pernah haji ya gitu. Jadi saya kepengen tempat manasik itu kan waktu kemarin itu sampai jauh-jauh deh gitu ya. Mungkin di Bogor juga jauh ya. Tapi minimal mewakili yang ada di daerah atau di Sukabumi, di Bogor, di Cibinong, Cibubur tuh kesini gitu. Dan itu yang saya alami waktu proses saya kemarin itu. Jadi saya kepenginnya bisa bergantian dan terus yang datang ke sini juga mereka juga bisa tahu berproses bagaimana manasik haji itu yang nyaman, tempat yang nyaman gitu. Itu sih salah satu yang saya kepengen dan aku bilang sama Kadit yang saya pantau terus yang di situ gitu. Oh, ini kan juga pasti banyak anak-anak yang Iya. di sini juga mendapatkan ilmu. Koko sendiri mungkin kan katanya melampiaskan itu, Ya. nggak bisa ketemu anak dan Iya. ketemu orang-orang yatim piatu Iya. yang datang gimana sih? Oh, ini kan memang itu tadi kan ada yang ibu guru itu tadi. Nah, ibu guru itu tadi yang cukup mengepalai sekolah-sekolah ya SD, SMP yang ada di daerah sini ya di Bogor dan sekitarnya gitu. Jadi saya mengajak beliau untuk mengajak para muridnya untuk datang ke sini dan beliau juga besar harapannya semua yang mereka datangkan atau murid-murid yang datangkan mereka sudah dapat ilmunya gitu. Jadi itu salah satu yang saya wujudkan ya bisa memberikan satu tempat buat anak-anak gitu. Cuman dari versi yang berbeda gitu kan. Kalau saya dengan anak saya kan memang berbeda keyakinan ya. Tapi mereka juga tetap anak saya. Tapi ini yang saya lakukan menghabiskan kesibukan saya di sini gitu. Mbak, milih saya itu sampai milih karpet masjid itu sampai ganti 3 kali. Karena rubah warna cat, rubah warna karpet kan. Jadi entah itu yang untungnya tokonya gitu ya, ketika saya tuker gitu karpetnya mereka oke gitu. Kan harus naik kubah dulu gitu. Waduh, warna kubahnya apa ya ini? Itu pilih cat lagi gitu. Itu ya lumayan ya Allah kasih saya kesibukan di sana gitu. Makanya sekarang ini kalau ditanya apa yang lagi hari-hari saya lagi cari-cari buat sajadahnya imam. Ya, imam masjidnya saya kepengennya sajadahnya yang bagus sekali dan itu yang ketebalannya ada tingkat ketebalannya gitu. Apa keinginan membeli sejadah itu langsung dari mana atau dari Madinah? Ada keinginan seperti itu? Dari gue pulang umroh nggak dapat. Dari gue pulang umroh udah gue hunting. Jadi kalau setiap ada proyek yang saya mulai kerjakan, saya udah tahu saya tripnya kemana-kemana dan ini saya bisa survei, ini saya bisa ini gitu. Jadi kayak pemilihannya warna ini sama pemilihan warna masjid saya nanti ya. Jadi
saya udah selalu maunya ini, warnanya ini gitu, supaya seragam. Ada makna sendiri nggak sih kok dengan warna pilihan rokok itu? Kenapa Iya. pengen warna ini, warna itu? Ada feeling tersendiri nggak kok? Aku kepengen tempat ibadah yang aku bangunin ini ya orang yang datang itu ya bangga gitu, dan terus rapi, terus warnanya juga nggak yang terlalu banyak warna, maunya cuma kontras 2 warna doang gitu. Dan pengen kekinian, iya pasti pengen kekinian. Dan tapi saya lebih kepinginnya lagi orang semakin semangat untuk belajar, karena dari masjid saya sama rumah tahfiz itu kan deket banget. Itu cuma jalan 5 langkah langsung rumah tahfiz gitu. Nah ini saya juga belum pemilihan rak tempat tidur, lemari buat mereka gitu. Itu ya cukup seru gitu, karena kan kita nggak beli 1 biji ya, beli buat beberapa kamar gitu. Udah ngabisin berapa itu? Apa? Oh, udah ngabisin berapa itu? Nggak lah, pokoknya ada Allah kasih rezeki, mudah-mudahan itu bisa berguna. Kenapa sedetil itu sih kok? Apa? Karena memang ini suatu perjalanan religinya Koko sampai biar orang tuh nyaman, aman ketika beribadah di rumah. Iya. Waktu saya sebelum menjadi seorang muslim, saya sudah ada 2, maksudnya ini cerita ya, bukan itu. Dia ada di itu juga YouTube saya sudah punya 2 masjid, 2 musola. Ya, saya punya 1 sekolah gratis. Nah, tapi ketika saya sekarang menjadi seorang muslim, saya maunya semuanya dan yang lain-lainnya harus saya tahu. Kalau dulu kan berapa totalnya? Ini nih, oke. Berapa totalnya? Ini nih, oke. Pokoknya gue taunya jadi berdiri tegak semuanya gitu. Kalau ini enggak kan, karena saya sudah menjadi bagiannya. Jadi saya tidak boleh kelewatan, dan yang saya inginkan kalau sholat di masjid itu ada apa sih gitu. Ada apa sih gitu. Itu yang membuat saya kepingin terus memberikan yang terbaik. Cuman memang banyak, kalau saya itu lebih suka kayak musola atau masjid itu maunya di tempat-tempat terpencil yang jauh banget, supaya ya mereka juga harus punya tempat ibadah yang bagus gitu. Nah kalau yang di Sukabumi terakhir ini kan itu ada di letak-letak motor aja yang lewat paling mewah, lu tau nggak tuh? Itu motor paling mewah lu lewat. Jadi ketika di situ para sepuh-sepuh itu kalau mau sholat subuh, mau sholat apa, mereka harus melewati 2 kampung, naik turun gini nih. Kita nih masih kayak begini aja ngap. Gimana mereka bayangin gitu. Jadi masya Allah gitu, Allah saya masih diberikan kesehatan, akhirnya terwujud gitu dan berlanjut sampai sekarang. Makanya perintilannya saya harus tahu, ini harus tahu gitu. Ya rombak warna cat sekali lah gitu. Tapi meski yang di ini kan yang di Banten, Ya. ada di lokasi Insya Allah, mudah-mudahan gitu. Ada juga yang bersama Ustadz Fatih sama Kak Igun juga gitu. Tapi kalau ini kan memang saya sendiri gitu. Jadi ya sebisa mungkin gitu, hari-hari saya gunakan untuk itu aja gitu. Ya semoga ini menjadi berguna buat saya gitu. Senang kayak kemarin gue mau sholat asar di Sukabumi gitu. Tapi ntar gue gue sholat zuhur di Sukabumi lagi libur nih, syuting nih. Gue zuhur di Sukabumi. Tapi ntar asar gue mau di Banten. Gitu. Ya kan libur. Iya gak? Daripada gue tidur-tiduran, ya gue datengnya gue sholat di tempat yang gue ada bagiannya di dalamnya gitu. Jadi senang. Karena dari Zuhur ke Asar kan lumayan tuh perjalanan kan ke Banten, tapi nyampe, Allah kasih sampai dan nggak dikasih terlambat, masih dikasih waktu untuk ngobrol sama marbot kita yang ada di sana. Jadi alhamdulillah. Kok banyak doa-doa Koko yang Ya. satu persatu dijaga sama Allah. Iya. Mungkin apa salah satunya? Salah satu ya itu masjid itu yang kalau ada sih salah satu media yang itu targetnya itu bulan Desember paling telat banget. Tapi perkembangannya sekarang udah cepet banget, tak udah naik kubah, udah ini, udah pengecetan, udah ini, terus sekarang saya pemilihan properti gitu. Itu seneng, ya cepet banget, nyantai karena saya niatnya setelah itu saya mau fokus ke sini. Bener sama Allah di sana dimudahkan, di sini juga dapat ya insya Allah. Ada banyak orang yang menyumbang bantuan juga nggak sih kok? Nah, aku kurang tahu. Karena semua pure ada di dalamnya itu bukan bagian aku sama sekali. Tapi saya kepingin semuanya harus transparan. Gitu, semuanya harus transparan dan saya kepingin pokoknya terima kasih
ada juga yang 500 perak gitu. Ada juga ya, itu buat saya gini, saya aja dulu nggak kepikiran loh yang begitu. Tandanya itu bisa menjadi amal jariah kan buat dia, ya, ikut membantu, ikut membangun gitu. Ya insya Allah dari mereka mempermudah juga, dan yang bisa aku sudah cover, aku cover duluan lah gitu.